Hingga pada suatu ketika tukang ledeng ini berbicara kepada si A ini. Kisah yang ketiga datang dari seseorang yang aku nggak tahu namanya karena nggak ada detail nama sama sekali. Jadi kita panggil aja dia si A dan dia seorang laki-laki. Jadi si A ini pindah atau menyewa sebuah apartemen di sebuah apartemen itu yang gedung tua gitu guys. Dimana di apartemen ini dia tinggal sendiri dan dia juga bekerja sebagai seorang akuntan. Nah pada saat itu kejadian aneh muncul. Hanya satu kejadian anehnya, di mana dia sering melihat bahwa keran kamar mandi di bathtubnya itu selalu menyala dan air dari bathtubnya itu sampai luber keluar. Dan itu terjadi berkali-kali. Sementara seperti yang aku bilang ke kalian bahwa dia ini hidup sendiri. Tapi bisa-bisanya itu keran yang di bathtub nyala, terus airnya tuh luber kemana-mana bahkan sampai ke ruang tengah. Ya sebagai seseorang yang mungkin masih berpikiran logis, dia berpikir bahwa oh ya mungkin pipanya rusak kali ya gitu. Akhirnya dia coba untuk memanggil tukang ledeng. Dimana tukang ledeng ini emang tukang ledeng yang sering dipanggil oleh penghuni-penghuni apartemen yang lain gitu. Pada saat dia di sana, tukang ledeng itu bilang, enggak kok, ini pipanya baik-baik aja. Dan tukang ledeng ini ngomong juga ke dia, oh kamu baru ya di sini? Ya saya baru, kayak gitulah bercengkerama. Hingga pada suatu ketika tukang ledeng ini berbicara kepada si A ini, dia bilang, lebih baik ganti aja bathtubnya karena pemilik apartemen ini atau penyewa apartemen ini adalah seorang wanita yang meninggal di dalam bathtub itu. Jadi disuruh ganti guys. Jadi bathtubnya itu pernah ada cewek meninggal di situ dan itu tuh kayak pemilik atau penyewa apartemen sebelum si cowok ini, sebelum si A ini. Wajib ganti kalau gitu, nggak bisa nggak, wajib ganti. Cerita yang keempat, di sebuah taman hiburan asik. Sekarang kita mainnya taman hiburan guys, kita nggak mainin apartemen, nggak mainin rumah-rumahan, nggak mainin jalanan, taman hiburan. Di sebuah taman hiburan di kota A, aku nggak bisa sebut, ada seseorang yang bernama Charlie. Ini adalah nama samaran sebenarnya ya. Dimana si Charlie ini bekerja di taman hiburan tersebut. Nah Charlie ini bisa dikatakan cukup baru, kayak baru beberapa bulan kerja di sana. Dan dia ini memegang bagian roller coaster, halilintar ibarat kata. Dia tuh pegang bagian itu guys. Dia memegang bagian roller coaster, jadi penjaganya gitu. Jadi yang memastikan pada saat orang-orang tuh pada masuk naik pakai safety belt, pakai ini pakai itu ya gitulah ya, ngebukain pintu kayak gitulah. Nah, akhirnya Charlie ini mengalami experience yang cukup mengejutkan atau menyeramkan, di mana ada seorang anak laki-laki. Kan biasa kalau seorang anak laki-laki itu rada jarang untuk main itu ya, dimana dia ini berusia sekitar 8 tahun kalau di mata Charlie. Dan si anak laki-laki ini datang naik ke roller coaster, tapi tidak didampingi orang tua. Secara dia anak masih kecil gitu kan, otomatis harusnya didampingi oleh orang tua. Nah Charlie kan sebagai petugas yang baik, dia nanya dong, dek mamanya mana, orang tuanya mana. Tapi nih anak Wallace aja kagak jawab apa-apa, bahkan gak ngenengok ke Charlie sama sekali. Akhirnya karena Charlie tidak ingin, ibarat kata ya, tidak ingin membuat pengunjung yang lain gitu, pemain yang lain lama nunggu, ya udah Charlie biarin deh. Hingga pada saat permainan mulai, terus permainan berakhir, kemudian datang lagi deh roller coasternya. Orang-orang pada turun kan, tapi anehnya ini anak cowok kagak ada. Nah, di situ Charlie kayak mikir kok kemana nih gitu kan, khawatir dong, takutnya dia celaka atau gimana. Akhirnya Charlie melapor lah ke atasannya. Dan kalian tahu atasannya ngomong apa? Pas Charlie ngomongin hal ini, atasannya cuma bilang, oh itu Thomas. Nah jadi si atasannya itu kan ngomong ya, oh itu Thomas, sambil ngasih artikel tua, dimana di situ tuh ada headline news, seorang anak laki-laki jatuh dari, itu nama tempatnya, nama wahananya, kemudian berusia 8 tahun. Dan ada foto anaknya.
kok bisa enjoy banget gitu lah atasan ngomong, oh itu mah ini. Kalian kalau jadi si Charlie ini bakal kayak gimana coba? Kalau gue sih udah kayak kesel banget gitu nganggap, ya mungkin mereka biasa dengan hal itu, tapi kan Charlie ini masih baru gitu, nggak tahu bahwa ada yang kayak gituan. Oke, kemudian kisah terakhir, aduh gila. Gini guys ya, kalau yang satu ini bisa dibilang pengalaman pribadi, dan ini tuh terjadi pas aku masih kecil banget, kayak SD lah, nggak kecil banget, SD. Nah, dari kisahnya gini ya. Ini aku disclaimer aja, aku bukan ngelihat atau apa ya, bukan. Aku nggak ngelihat sama sekali dan nggak mau ngelihat juga. Jadi pada saat aku masih SD nih, aku kan udah mulai kebiasaan jalan kaki gitu ya, pulang dari sekolah ke rumah, karena kayak cuma sekitar jalan. Kalau aku udah gede sekarang 10 menit jalan kaki gitu, tapi kalau untuk aku pas masih kecil mungkin bisa 15 atau 20 menitan gitu. Nah pada saat aku pulang jalan kaki ini, aku pergi dulu ke sekolah teman aku biar bareng, kan kita beda sekolah, aku di yang satu, dia yang di yang lain gitu. Aku tuh nyamperin gitu ke sekolahnya dia buat bareng karena dia tetangga aku juga kan. Akhirnya ternyata pas aku nyamperin nggak ada tuh, karena dia udah bebas, jadi dia pulang duluan. Akhirnya otomatis aku jalan pulang sendirian dong. Nah kalau mau ke rumah aku dari sekolah tuh, mau jalan ke rumah atau misalnya dari rumah ke jalan sekolah, aku pasti ngelewatin yang namanya pabrik. Jadi ada sebuah pabrik di daerah aku, dimana pabrik ini tuh udah nggak ada, sudah tidak berproduksi, jadi udah nggak ada yang kerja dan udah lama juga ditinggalin kosong. Suatu ketika, kalian tahu kan kalau jalan tuh selalu ada trotoar kecil gitu, kayak cuma buat 2 orang jalan gitulah gitu. Kecuali kalau misalnya kita anak kecil mungkin bisa 3 orang. Nah di sebelahnya ini kan jalan, ini kan trotoar, ini jalan raya. Nah yang di sini ini tuh area pabrik, tapi ditutupin sama kayak tembok gede gitu, tembok tinggi banget. Nah dan di dalamnya tuh ada jarak juga antara gedung pabriknya. Nggak tahu, kayaknya nggak terlalu jauh sih jaraknya karena aku masih bisa lihat badan pabrik di situ. Nah aku kayak jalan sendirian. Dan kayak gimana ya, kalau kita jalan sendirian gak ada temen ngobrol kan, otomatis jadi kayak kita jalan sambil ngelamun gitu. Dan tiba-tiba aku tuh ngedengar kayak di daerah dalam pabrik itu, di pekarangannya tuh kayak ada suara-suara, apa ya disebutnya, suara-suara anak kecil yang lagi main. Tapi bukannya satu guys, banyak gitu. Aku tahu kayak gimana sih kalau kita main mungkin 2-3 orang kayak gitulah, anak kecil sambil ketawa-ketawa. Tapi suaranya tuh kayak awalnya tuh kenceng, tapi habis itu tuh rep lagi gitu nih, kayak kalau orang lari ngelewatin kita gimana sih, jadi kan terus suaranya pasti dari yang kecil gede kecil lagi gitu kan. Nah, akhirnya aku pulang deh, nggak habis pikir, cuma aku sempet kayak diem natep ke arah pabrik. Aku udah lah, ini ada orangnya gitu loh, aku penasaran gitu loh, siapa yang main-main di pabrik, biasalah kekepoan anak kecil. Akhirnya aku pulang cerita deh, aku nggak tahu aku pulang tuh langsung cerita ke mama atau enggak gitu loh, atau menunggu beberapa hari. Pokoknya aku cerita, ih mak di situ tuh ada loh, ada anak-anak pada main. Kan aku kayak mau main ke sana, aku tuh bilang pengen main ke sana. Ya kan ada temennya, biar kita bisa main gitu. Aku juga penasaran kenapa nih pabrik suka dikunci kan, malu anak kecil, bocah. Aduh, di situ, habis itu akhirnya aku nggak tahu awalnya, nggak sadar, cuma mama sama papa tuh tiba-tiba kayak ketawa aja, udah ngapain main kayak gitu, di situ mah nggak mungkin ada anak kecil. Aku ngerasa kayak iya ada orang itu denger sendiri kok gitu, kenapa orang tua aku nggak percaya gitu kan. Akhirnya pada saat nggak lama aku ngomong ke orang tua, tiba-tiba datang. Dulu tuh pas masih kecil, kalian tau gak sih anak 90-an, jadi ada reality show, bukan reality show, kayak acara TV di mana itu tuh dia suka ngadain uji nyali, terus explore tempat-tempat yang angker gitu. Dan aku tuh suka banget kan nontonin itu pas masih kecil. Nah tiba-tiba katanya tuh di pabrik itu guys datang stasiun TV ke situ ngeliput, dan otomatis rame dong kampung gitu loh. Tiba-tiba datang stasiun TV ke sini ngeliputin orang-orang, bahkan ada juga dari kampung aku yang ikutan uji nyali. Nah pada saat itu aku ngomong, di situ ada anak-anak, tapi kenapa ini di situ tuh ada anak-anak, tapi kenapa dipakai buat uji nyali, yang tinggal di dalam. Aku ngomongnya bukan ke orang tua, melainkan ke tetangga, ke teman-teman aku. Dan di situ tuh mamanya tetangga bilang,
bahwa yang aku lihat itu atau aku denger itu bukan manusia guys. Karena jujur ya aku masih bisa inget loh pada saat mereka ketawa tuh kayak gimana. Dan aku tuh sebenarnya bukan tipe orang yang bener-bener sensitif sering lihat, enggak. Cuma emang pada saat gede kayak gini kebawa, kayak kalau aku udah ngerasain gak nyaman, aku lebih baik menghindar kayak gitu loh. Cuma kayak ya dibilang sensitif kagak, dibilang kagak sensitif banget juga enggak gitu loh. Kadang-kadang instingnya juga cakep gitu. Oke guys, mungkin segini dulu video dari aku. Geter deh dia. Oke, aku harap kalian suka dengan video ini. Kalau seandainya kembali video ini jadi gaje, I'm so sorry. Kalau seandainya aku ada salah kata juga, aku minta maaf. Dan ya, aku harap kalian juga jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel aku. Share-nya ke seluruh sosial media yang kalian punya. Ke orang-orang yang emang suka teori-teori atau cerita-cerita tentang ini. Gak usah ke orang-orang yang gak suka guys. Ntar yang ada kalian dibully guys. Ntar kalau kalian udah dibully, aku juga ikut dibully guys, oke? Ya, dan jangan lupa untuk kunjungi channel aku yang lain. Ntar aku masuk di sini ya. Nah, karena di sana kayaknya aku lebih ke vlog atau behind the scene ketika aku kayak gini. Aku nggak tahu, that will be a random thing karena aku hanya fokus untuk satu niche itu di sini doang. Sementara yang satu lagi aku bakalan bikin sesuka aku. Oke guys, thanks for watching. See you guys in my next video. Bye.